sinus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang sempurna karyanya. Ingatlah akan zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan memberitahukannya. Ketika Yang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada para bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah para bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakublah yang ditetapkan menjadi milik baginya. Tuhan sendirilah yang menuntun dia, dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun
dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, buku keempat Injil Matius bicara tentang wacana gerejawi, keluarga Allah, Allah sebagai Bapa, dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, dan tentu saja Roh Kudus yang menjadi jiwa bagi gereja. Hari ini kita mulai mendengar wacana itu dan berfokus pada kerajaan yang Yesus tegakkan. Kerajaan surga, kerajaan Allah, dengan Allah sendiri sebagai Bapa kita, dan kita semua adalah putri-putranya. Dalam konteks ini, tidak boleh ada pikiran-pikiran tentang siapa yang terbesar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling benar. Pikiran-pikiran itu hendaknya dijauhkan dari kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan betapa pentingnya keluarga kerajaan Bapa surgawi itu ditandai dan dilandasi dengan kerendahan hati. Kerendahan hati digambarkan seperti anak kecil. Anak kecil yang tentu dalam kepolosannya, dalam ketulusan dan kejujurannya, dalam konteks zaman itu, barangkali agak berbeda dengan anak kecil zaman ini yang pengaruh medsos, pengaruh gadget sudah sangat kuat, sehingga anak-anak kerap kali mulai dikuasai oleh sifat-sifat duniawi. Kalau kita membaca Injil, tentu konteks anak kecil adalah mereka yang rendah hati, yang jujur, yang polos, yang mengandalkan kekuatan yang lebih kuat daripadanya. Dan yang lebih kuat, lebih maha kuasa, lebih maha tahu, tidak lain adalah Bapa surgawi. Karena itu, kerendahan hati menjadi kunci dalam Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Dan nanti kalau kita baca pada ayat ke-8 dan ke-9 di bab yang sama, bab 18, kerendahan hati yang menjadi ciri anak kecil disertai dengan menghindari dosa-dosa pribadi dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu pada ayat 6 dan ayat 7. Sementara Injil yang menutup kisah pada hari ini menyampaikan gambaran tentang domba yang sesat, gambaran tentang pribadi kita, manusia yang sesat. Tapi tidak dengan pengadilan dan penghakiman, melainkan dengan mencari sampai ketemu. Bahkan nanti pada ayat 15-35 Injil Matius bab 18, kita diajak untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, para murid yang berhubungan dengan saudari-saudara mereka dengan cara ini, itulah yang akan disebut sebagai yang terbesar dalam kerajaan surga.
kerendahan hati, pelayanan, kekudusan, pengampunan, tidak menghakimi orang lain. Itu yang terpenting. Wacana keluarga gerejawi dengan Allah sebagai Bapa kita dan kita, putri-putranya, dimulai dengan pelajaran tentang kerendahan hati. Petrus tentu di antara para murid memang paling menonjol. Sudah kita baca bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Bahkan di atas batu karang Petrus, Tuhan kita Yesus Kristus akan mendirikan gerejanya. Dan karena itu lalu orang-orang yang terlibat dalam bea cukai, pemungut-pemungut cukai, sudah kita baca dan kita renungkan, datang kepada Petrus dan bertanya tentang membayar pajak atau tidak, ya, terkait dengan Yesus. Apakah gurumu itu membayar pajak atau tidak? Dan Petrus dengan wibawanya mengatakan, oh pasti membayar, meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya terjadi. Dan kita sudah membaca Yesus meminta agar Petrus mancing ikan yang diperoleh, dibuka mulutnya, ada 4 dirham di sana dan dipakai untuk membayar pajak. Petrus menjadi kunci, dan karena itu lalu mulai para murid berdiskusi siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan surga. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita tidak kemudian menunjuk, oh yang terbesar ini, yang terbesar itu, kamu, dia. Tidak. Diambillah anak kecil, dan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kerendahan hati dalam diri anak-anak kecil itu sebagai kunci kebesaran surgawi. Lalu kebesaran surgawi juga ditandai dengan keikhlasan, kerelaan mencari yang sesat. Yang dipakai di sini bukan domba yang hilang, tapi domba yang sesat. Ada kesesatan-kesesatan, tentu kita dipanggil untuk mencari dalam arti menunjukkan kebenaran yang sejati, dan itu tidak mudah. Menunjukkan kebenaran sejati dihayati dalam kerendahan hati, bukan dengan merendahkan. Kurang lebih itu yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini. Kuncinya mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai saudari-saudara mencari yang sesat, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membawa kembali dalam persatuan keluarga surgawi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.